Baik Bapak Ibu, mohon izin sama-sama kita mulai, J. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini hari pertama untuk Bapak Ibu bareng-bareng diskusi bagaimana memajukan sekolahan kita. Karena Bapak Ibu adalah selaku komite, ini adalah orang-orang hebat yang bisa memajukan sekolahan Bapak Ibu semuanya itu ya. Bapak Ibu, kenapa sih harus belajar MBS? Yaitu nanti 3 hari ini akan belajar tentang pembelajaran aktif hari ini. Kemudian besok akan belajar dengan budaya baca, dan besok lagi lusa akan belajar tentang peran serta masyarakat. Kenapa harus tahu pembelajaran aktif, Lek Samin? Saya kan tidak ajar, gitu ya. Tetapi itulah justru Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu nanti tahu pembelajaran yang bagus itu seperti apa, guru harus ngajar seperti itu, maka Bapak Ibu harus memiliki peran bagaimana mensupport guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu, sehingga nanti guru-guru Bapak Ibu akan mengajar dengan baik, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, coba kita lihat dulu. Nah, inilah aslinya Lek Samin seperti ini nih. Aslinya Lek Samin ini. Kalau yang di Zoom ini itu tipu-tipu, yang beneran ini aslinya ya. Oke. Sekarang kuis siapa dia dulu. Nah, kuis siapa dia. Coba Bapak Ibu siap-siap, tebak. Kami sediakan hadiahnya hari ini, bisa mobil, motor, mau umroh, mau apa boleh, mau pergi wisata kemana akan saya turuti. Nanti saya kirim gambarnya ya. Ya. Oke, silakan ditebak Bapak Ibu. Siap-siap menebak ya. Boleh dibuka mic-nya atau boleh ditulis ya di chat. Ya, chatnya itu ada tulisan chat yang tandanya WA ini, seperti WA itu. Oke. Silakan ditebak siapa dia. Ayo ditebak ayo. Ayo. Siapa? Insinyur Soekarno, Pak. Bu Ulan kok ngerti? Beneran Bu? Insinyur Kelihatan Soekarno. matanya. Pak Rifai sama? Insinyur Soekarno. Oh gitu. Lainnya. Ir Soekarno. Oh iya. Bu Novalia juga Insinyur Soekarno ya. Coba kita lihat ya. Oke deh, kita lihat. Siapa dia? Oh, ternyata benar. Main jenis mana, tepuk tangan untuk Pak Rifai, Bulan, Bu Novalia tadi ya. Oke. Siapa dia? Coba lagi. Siapa dia? Greng. Ini udah satu nih. Soekarno sama Siapa dia? Mohatta. Siapa dia? Soekarno Mohatta. 100.000. Hatta, bener. Siapa dia? Sama uang 100.000. Kalau saya jawabnya siapa dia? 100.000. 100.000. 100.000. Oh, 100.000. Oke. Saya itu paling awas itu kalau uang, Pak. Kalau uang itu saya dari jauh saja saya kelihatan pasti itu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin tepuk tangan, gambarnya ini Bapak Ibu. Jadi saya enggak bisa karena sedang saya scan. Oke. Baik Bapak Ibu, kenapa hari ini kita belajar tentang pembelajaran aktif itu kenapa? Jadi salah satu tujuan penting pembelajaran adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut antara lain adalah pendekatan pembelajaran aktif. Komite perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pendekatan tersebut untuk mendukung guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran tersebut di kelas. Jadi kenapa sih komite harus tahu? Intinya nanti setelah tahu, komite harus mendukung guru yang sedang melaksanakan pembelajaran aktif itu gitu ya. Jadi itu. Setelah sesi ini harapannya, nanti setelah diskusi ini harapannya Bapak Ibu mengenal unsur-unsur pembelajaran aktif. Unsur-unsur pembelajaran aktif itu apa saja unsur-unsurnya? Pembelajaran, dikatakan pembelajaran aktif, yang belajar itu siswanya, bukan gurunya, yang ngomong terus gitu. Ciri-cirinya apa? Seperti apa? Ya, oke. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran untuk setiap unsur pembelajaran aktif dan mengetahui hubungannya dengan keterlaksanaan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu yang digunakan saat ini Bapak Ibu di K13 dan pencapaian keterampilan abad 21. Sekarang tuntutan guru itu kalau ngajar, siswa itu harus bisa
melakukan pendekatan saintifik, dan juga harus bisa keterampilan abad 21 4C itu. Apa itu 5M dan 4C nanti kita lihat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, harapannya setelah sesi ini kita diskusikan, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi peran komite untuk mendukung pembelajaran aktif di sekolah itu. Ya, kesukaan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, garis besar latihan kita hari ini, nanti tadi sudah kami sampaikan latar belakang, tujuan, garis besar kegiatan. Kemudian nanti kita akan urun gagasan, Bapak Ibu. Kemudian kegiatannya nanti di aplikasi itu ada mengidentifikasi kegiatan pembelajaran aktif dari video, kemudian mengenal unsur pembelajaran aktif, menyepakati kegiatan pembelajaran aktif, dan mengidentifikasi peran komite untuk mendukung pembelajaran aktif. Kemudian nanti kita reflection, kemudian setelah itu adalah extension. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing nanti, ya. Baik Bapak Ibu, mohon bisa chat, bisa ngomong, bisa matur, lewat mic-nya dibuka. Coba, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran aktif? Coba apa? Pembelajaran aktif itu apa? Enggak, ayo. Matur, tidak apa-apa dibuka, ayo. Ini kan orang-orang hebat-hebat. Tidak usah takut, monggo. Pembelajaran aktif itu apa Bapak Ibu? Ayo, monggo. Sebutkan dulu namanya dari sekolah mana. Pembelajaran aktif adalah gitu, ayo, monggo. Ayo. Monggo. Siapa? Ya, Pak Joni, mau motor? Monggo Pak Joni. Ini Pak kok mlebune kok nganggo Joni Aprilianto. Ora mujibat iki. Ayo monggo Bapak Ibu, siapa yang mau motor? Pembelajaran aktif itu apa? Enggak apa-apa. Ayo. Bu, siapa ini? Pak Rifai, monggo. Pembelajaran aktif apa Pak Rifai? Boleh mencoba menjawab Bapak? Oh, sangat boleh Ibu, Ya. monggo Ibu. Bu Lina. Menurut pemahaman kami ya Pak ya, untuk pembelajaran aktif itu maksudnya konsep pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun psikis maupun emosinya Ya. dapat diatur begitu ya Oke. dalam Jadi proses pembelajaran tersebut. Oke. Jadi pembelajaran aktif itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara fisik ya, secara emosi, secara psikisnya gitu ya, sehingga sebetulnya aktif belajar itu siswanya bukan gurunya gitu ya. Oke, luar biasa. Bu Lina, yang lainnya monggo. Ayo. Monggo yang lainnya. Bapak. Dalam. Bu Sri Swantari, monggo Bu Sri. Ini sharing kita ini dari kami, menurut kami pembelajaran aktif seperti yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran yang bersifat dari anak dengan pendekatan saintifik, ada pembelajaran sesuai dengan kurikulum 13, yaitu dengan kita menggali potensi anak, mengerti, mengerti, menanyakan, mencoba, dan mengkomunikasikannya. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Swantari. Wah, lengkap sekali malah ya pembelajaran yang melibatkan siswa yang aktif. Kemudian dengan menggunakan K13 saintifik tadi ya, mulai dari menanya, kemudian mengamati, mencoba, mengkomunikasikan gitu ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Sri Swantari ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Apa sajakah contoh kegiatan pembelajaran yang menunjukkan pembelajaran aktif? Contohnya siswa sedang apa gitu. Kira-kira kalau pembelajaran aktif itu coba. Monggo. Lainnya yuk. Kira-kira putra-putri Bapak Ibu atau siswa itu sedang apa kalau disebut pembelajaran aktif itu? Silakan Bu Sunarvia mau ngatur. Monggo Bu Sunarvia atau Bu Munfadila. Sedang apa kira-kira? Putra-putri kita dikatakan pembelajaran di kelas itu aktif, kalau putra-putri kita sedang apa kira-kira? Sedang presentasi, Pak. Oke, sedang apa Bu Wulan? Presentasi. Oke, bagus, sedang presentasi, apalagi lainnya? Ayo. Debat. Praktikum, bagus Bu Lina, apalagi? Debat.
Debat boleh ya. Diskusi. debat aktif. Diskusi boleh. Apa lagi? Membaca. Membaca Reading. boleh. Iya, membaca boleh. Bagus, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan mengidentifikasi kegiatan pembelajaran aktif. Unsur-unsurnya itu kira-kira apa? Kegiatannya seperti apa? Saya akan menayangkan video Bapak Ibu. Ya. Akan saya tayangkan video. Nah, coba Bapak Ibu, tolong nanti amatilah pembelajaran dalam video ini. Ya. Kegiatan pembelajaran apa saja dalam video itu yang menunjukkan pembelajaran aktif, tolong Bapak Ibu catat. Jadi Bapak Ibu sekarang siapkan kertas dan alat tulisnya, kertas dan pulpen, silakan ambil dulu kalau yang belum. Silakan ambil, yuk. Dan nanti yang kira-kira dalam video itu anak sedang melakukan pembelajaran aktif itu kegiatannya pas apa? Ditulis nanti kegiatan itu pas ngapain itu anaknya ya. Oke. Silakan yuk, sudah siap alat tulisnya Bapak Ibu? Sudah. Apa ya? Semuanya sudah siap ya? Kalau sudah videonya akan saya putar. Ini yang usianya di bawah 17 tahun silakan matanya ditutup ya. Nanti ditutup dulu ya. Karena ini videonya video blue. Warnanya karena biru ya. Ya. Pintu blue. Iya. Iya. Akan saya putar. Akan saya putar sebentar. Ini saya putarnya ya. Oke. Akan saya putar Bapak Ibu. Siap-siap. Sudah kelihatan belum? Belum. Itu yang ada Tanoto Foundation, ada Instagram ya. Oke, kalau sudah siap-siap, alat tulisnya disiapkan. Saat nanti melihat video, kok ada anak yang sedang melakukan pembelajaran aktif, sedang melakukan kegiatan apa itu dicatat ya. Oke, siap, kami putar. Dalam kertas ini ada cerita yang akan dibaca. Tapi sebelumnya teman kalian membaca satu orang ke depan. Oke, Hafiz maju ke depan. Oke, baca yang kencang. Temennya perhatikan ya. Kata yang baik. Siang itu seekor kata haus. Membaca. Ibu kelaparan ketika hendak mengambil air. Kalian sudah membaca tadi? Coba ketua kelompoknya kasih kertas tadi ke ibu lagi. Ya. Semuanya ini kertasnya tandanya nanti kamu mengurutkan cerita
adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Iya, dia menghitung kolom kubus adalah S pangkat 3 atau sisi kali 3. Panjang, lebar, dan tinggi balok. Coba sampaikan, jelaskan. Untuk panjang balok dari sisi kanan saya ke sisi kiri. Dan untuk lebar balok, nih dari depan ke belakang. Dan untuk tinggi balok dari atas ke bawah. Bawah sama dengan lagi panjangnya 17. Lebarnya 17. Nah, lebarnya 5. Tingginya 5 juga. lebarnya 4. Lebarnya 4 cm. Berapa semuanya? 525. Tepuk pagi, tepuk siang, malam. Kelompok bumi maju ke depan. Yang rumus kolom balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu gambar 1. 14 kali 5 kali 6 sama dengan 420 cm. Dan gambar 2 adalah kotak obat. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 10 dikali 5 dikali 4 sama dengan 200 cm. Koreksi sedikit. Tadi waktu membacakan hasil dari kolom, jadi jangan dibaca 525 cm, tapi yang benar adalah 525 cm kubik wadah. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Silakan anak Andri. Kita harus mengetahui berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Ya, bagus. Apabila kita mau menghitung kolom balok, kita harus mengetahui dulu yang mana panjang, mana lebar, dan mana tinggi. Apa yang kamu rasakan kemarin ketika terjadi gempa? Saya merasa sangat takut dan saya terasa sangat trauma. Tapi kondisinya suasana Pengerian dan panik. ada yang membantu, ada yang bingungan. Marilah kita belajar lebih jauh tentang gempa. Kenapa Kali Bening bisa mengalami sampai dengan seperti ini ya? Di FND kamu akan melakukan percobaan dengan bagaimana ketika dua lempeng bergerak. Kotak kardus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Lalu tuangkan pasir lembab ke dalam kotak dan ratakan dengan tangan. Amati apa yang terjadi pada pasir dalam kotak. Bentukan apa yang tercipta. Di sini terlihat ada retakan sehingga ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah, ada yang terbentuk patahan. Siapa yang akan presentasi di kelompok ini? Saya. Ya. Ketika dua lempeng saling menjauh, akan terbentuk jurang, palung laut, dan juga ada retakan. Dan ketika pasir diratakan, lalu ditabrakan kembali lempengnya, akan terbentuknya gundukan, dan ada permukaan tanah yang lebih tinggi dan juga ada yang lebih rendah. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian melakukan presentasi dalam kelompok, selanjutnya kita akan memperagakan 4 lempeng sekaligus. Nanti langkah kerjanya, ikuti langkah kerja sesuai dengan lembar kerja sebelum ditarik dan ketika dilepaskan, apa yang terjadi dengan permukaan bumi. Yang tercipta adalah gundukan-gundukan tanah, ada daerah yang lebih tinggi dan ada daerah yang lebih rendah. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya daerah yang lebih rendah dan lebih tinggi dan menyebabkan longsor. Hal ini seperti yang terjadi di Kali Bening. Benar enggak? Setelah saya cari di sini, memang benar itu adalah lipatan tegak. Ciri-cirinya adalah tegak lurus terhadap bidang lipatan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan peragaan tentang peristiwa gempa bumi. Kalian menuju ke alat peraga gempa bumi, akan saya bagi LK4. Peragakan peristiwa gempa bumi dengan cara putar roda di samping alat perlahan. Dengan memutar roda perlahan, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Langkah yang kamu lakukan merupakan simulasi gempa bumi sesungguhnya. Ada retakan dan rumah-rumah penduduk dan lingkungan sekitarnya menjadi hancur. Terjadi longsor
Pepohonannya tumbang. Bagian sini akan terjadi gundukan. Setelah semua kegiatan kita lakukan, mulai dari tabrakan 2 lempeng, 4 lempeng, patahan lipatan, kemudian demonstrasi earthquake-nya, silahkan kamu lakukan kegiatan akhir. Kita akan melakukan pembuatan literasi informasi, yaitu apa yang kamu lakukan kalau mengalami gempa, kemudian apa saranmu pada pemerintah. Mari kita gunakan software menemu baling kita, gunakan HP-mu untuk menulis dengan mulut. Waktunya 15 menit. Seperti halnya getaran gempa kuat yang terjadi di wilayah Kalibening pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehingga menyebabkan masyarakat harus mengungsi adalah 1. Menyediakan stok makanan. 2. Membuat daerah penampungan sementara. 3. Menyediakan obat-obatan. 4. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti ada kelompok yang maju untuk membaling hasil tulisannya. Kita dengarkan, kemudian nanti silakan kamu ajukan pertanyaan. Mari kita dengarkan bersama. Potensi gempa bumi di Indonesia dapat dibilang sangat tinggi. Karena Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng Indo-Australia, Asia, dan lempeng Pasifik. Petugas dibantu para relawan dari luar kota untuk mengevakuasi korban. Kami dibawa ke pos bencana alam yang sudah disediakan. Saya mau bertanya, di Kalibening terjadi gempa dalam waktu yang sebentar dan gempanya dangkal. Tetapi mengapa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah? Daerah Kalibening ada pada cekungan di sini. Dan batuan Plutonya sangat dekat dengan kerak bumi. Sehingga apabila ada penyusupan magma, daerahnya akan bergetar dan kerusakannya lebih parah daripada daerah yang di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah menyaksikan videonya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu akan kita lihat berikutnya ya. Nah. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan kegiatan di video ya. Halo. Bapak Ibu sudah menuliskan kegiatan di video semuanya Bapak Ibu? Sudah. Luar biasa. Kalau sudah disimpan dulu ya anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, disimpan dulu. Anak-anak kalau sudah bawa bekal, boleh diminum, boleh dimakan bekalnya ya. Betul betul, Pak. Oh, ya. Nanti kalau ada yang mau pipis, bilang Pak Guru, diantar Pak Guru ya. Kegiatan yang menunjukkan pembelajaran aktif, catatan mengenai kertas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ayo. Sekarang ke sini dulu. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengenal unsurnya. Catatannya disingkai dulu. Kita mengenal unsurnya dulu, coba unsur-unsur pembelajaran aktif itu apa saja. Kira-kira anak-anak kita ini sedang ngapain coba ayo? Ini sedang mengapa ini mereka ini? Ayo coba boleh dijawab. Sedang apa? Eksperimen. Eksperimen. Praktikum. Praktek. Kira-kira ini pada apa ya? Saat eksperimen ini sedang pada lihat semua ini apa kira-kira kegiatannya? Oke. Mengamati sesuatu. Iya betul, mengamati ya. Nah, praktek ini mengamati semuanya. Nah, tentunya mengamati. Kalau ini anak-anak kita sedang apa ini? Anak-anak kita sedang apa? Halo. Halo. Praktikum. Praktikum. Kalau praktikum pasti anak sedang apa? Observasi. Mencoba. Bapak Ibu, anak itu mengamati itu pasti dengan inderanya dia, dengan matanya, dengan boleh dipegang dengan tangan gitu ya. Melakukan juga mengalami sendiri. Lah mengamati dan melakukan ini menjadi unsur pembelajaran aktif yang pertama, yaitu menjadi unsur pembelajaran aktif yang pertama. Unsur yang pertama apa? Yaitu mengalami, Bapak Ibu, mengalami. Yang disingkat dengan M. Nah, itu unsur pembelajaran aktif yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat unsur pembelajaran aktif yang kedua apa lagi? Nah, anak-anak kita sedang apa ini Bapak Ibu? Diskusi. Diskusi kelompok. Saat diskusi pasti terjadi apa?
Interaksi. Betul, terjadi interaksi, Komunikasi. saling tukar gagasan, komunikasi. Betul, yaitu proses pertukaran gagasan antar dua orang atau lebih, pasti ya. Ini unsur yang kedua, unsur pembelajaran aktif yang kedua yaitu interaksi, disingkat I. Karena yang ketiga, ini sedang apa anak-anak kita? Komunikasi. Presentasi. Komunikasikan, betul, bagus sekali. Komunikasi, disingkat I, proses menyampaikan gagasan atau pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Ini yang ketiga loh ya, unsur yang ketiga. Yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama tadi mengamati. Yang kedua adalah interaksi, singkat I. Yang ketiga adalah komunikasi. Yang keempat ini apa kira-kira ini? Refleksi. Proses memikirkan makna dari belajar yang sudah dialami, baik yang terkait materi yang dipelajari maupun pengalaman belajarnya. Hal ini dapat dipicu dengan pertanyaan seperti ini, misalkan, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Anak-anak nanti disuruh menuliskan sendiri. Kemudian apa manfaat dari yang sudah saya pelajari hari ini? Akan dijawab dia sendiri. Bagaimana proses belajar saya tadi? Apakah sudah bagus? Apakah masih kurang optimal? Apa ada yang banyak kekurangan misalkan? Kemudian apa lagi yang perlu saya pelajari? Ini biarkan dijawab anak masing-masing. Dengan menjawab ini, anak itu akan melakukan refleksi. Kan bisa menarik kesimpulan sendiri apakah saya sudah bisa belajar dengan baik atau belum, gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada 4 unsur kegiatan pembelajaran aktif. Yang pertama tadi apa? Yang paling pertama tadi? Mengamati dan melakukan masuk pada mengalami. Mengamati dan melakukan masuk pada mengalami. Disingkat M. Yang kedua apa tadi? Interaksi. Anak-anak. Interaksi disingkat Komunikasi. Dan yang ketiga? Komunikasi disingkat I. Yang keempat? Refleksi disingkat R. Maka akhirnya apa? Kalau digabung menjadi Mikir. Oke, unsur pembelajaran aktif itu disingkat dengan mikir. Anak harus mengalami sendiri, anak harus saling berinteraksi tukar gagasan, anak saling mengkomunikasikan hasil kerjaannya, karyanya, hasil diskusinya, anak harus merefleksikan apa yang sudah dipelajari itu, ya. Disingkat dengan mikir, gitu ya. Kalau menurut Cak Lontong kan mikir, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah kita pegang unsur pembelajaran aktif itu ternyata disingkat dengan kata mikir, ya. Gitu. Kalau nanti Bapak Ibu ingin melihat guru-gurunya yang di sekolah Bapak Ibu itu apa sudah melakukan pembelajaran aktif, cirinya gampang. Anak itu diminta untuk mengalami sendiri, melakukan, mengamati gitu ya. Anak diminta untuk saling berinteraksi, tidak hanya mendengarkan guru saja, tapi yuk berdiskusi, berinteraksi dengan temannya, bertanya pada gurunya gitu. Kemudian saling mengomunikasikan, menyampaikan presentasi, hasil pekerjaannya gitu ya, dan melakukan refleksi. Itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan menyepakati kegiatan pembelajaran aktif ya. Coba Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan dalam video tadi kegiatan-kegiatan yang dikatakan pembelajaran aktif tadi sudah Bapak Ibu tuliskan. Sekarang Bapak Ibu akan mengelompokkan kegiatan-kegiatan pembelajaran aktif itu ke dalam unsur mengalami, interaksi, komunikasi, refleksi seperti LK berikut ini. Ya, jadi ini. Coba Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang bisa mengerjakan dengan laptop boleh menggunakan file. Kemarin sudah kami kirim filenya, ini saya kirim kembali ya. Kirim kembali LK 1.1 ya. LK 1.1 akan saya kirim kembali. Interaksi komunikasi. Yang tidak menggunakan laptop, Bapak Ibu silakan mengerjakan di kertas. Di kertas dibuat seperti ini, kemudian nanti ditulisi. Kegiatan Bapak Ibu nanti yang masuk mengalami apa dituliskan.
catatan Bapak Ibu tadi yang masuk interaksi apa dituliskan, yang komunikasi apa dituliskan. Identifikasi unsur-unsur dulu. Kalau sudah nanti dikirim di grup, ya. Kalau sudah dikirim di grup, yang mengerjakan di kertas difoto, dikirim ke grup WA, yang mengerjakan di file juga dikirimkan di grup WA. Jelas Bapak Ibu yang dilakukan? Jelas Pak. Oke, silakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, monggo. Siap-siap yang mau presentasi boleh, nanti saya tampilkan, Bapak Ibu boleh presentasi membacakan. Oke, yang mau ngapling presentasi siapa? Ayo, dari SD mana? Monggo, ada yang mau presentasi dari SD mana? Mempresentasikan hasil jawaban, Pak. Oke, siapa? Oke. Dan, monggo. Tak share-nya nanti, tak tayangkannya. Boleh dipresentasikan atau dibaca, monggo sinten. Saya bisa, Pak. Dalam, sinten nih kok? Dari SDN Mungkit 2. SDN Mungkit 2 ya, Pak? Ya. Siswati. Oke, Pak Sis. Ya. Bentar, sudah dikirim di grup nggak Pak Sis? Sudah, saya sudah kirim. Oke, tak carinya dulu, Pak Siswati gitu ya. Iya. Siswati. Bentar, saya tak carinya. Nanti saya tayangkan, Pak Sis nanti menyampaikan, gitu ya. Oke. Siap sekarang, Pak? Bentar, belum saya tayangkan. Oke. Ngirimkannya lewat namanya siapa tadi, Pak Sis? Tadi, Pak, saya kasih kode DX. Oh, DX ya, pertama. Masya Allah. Ini yang pertama ini ya. Ini kayak satu puter ya ini ya. Motonya miring tadi ya. Ya ada apa? Silakan. Bentar, bentar ini saya anunya. Ini monggo Pak Dek, ini sudah saya. Oke. Ini tadi yang saya kirim di grup itu memang cuma apa ya, kayak rangkuman saja lah, tapi secara deskripsi saya sudah ada deskripsinya juga. Dulu yang saya kirim di grup itu untuk mengalami itu kita tadi melihat dari video yang kita lihat itu memang dipertontonkan lah, dia melihat objek, kemudian untuk interaksi mereka bermusyawarah antar teman. Ya. Untuk komunikasi, mereka menyampaikan hasil musyawarah, dan refleksi, mereka mempraktikkan secara simulasi. Nah, kalau misalnya dijabarkan, mau dijabarkan atau enggak ini Pak, kira-kira? Monggo, boleh. Kalau mau dijabarkan ya Pak ya, secara apa ya, orek-orekan kita lah. Jadi sebenarnya si anak itu memang dilatih lah untuk melatih percaya diri, mengaktualisasikan diri, merangkul anak untuk berpikir, dan yang harus dinalar, menggali si anak dengan mengamati, berusaha menganalisa apa yang anak lihat secara visual, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, bagus sekali. Matur nuwun Pak Sinten tadi, Pak Sis ya? Pak enten kiranya tinggal punten. Oh, sudah sangat bagus sekali Pak Sis. Matur nuwun, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sis dong. Oke. Silakan siapa lagi yang mau presentasi? Akan saya perlihatkan nanti. Siapa yo? Monggo. Yang ibu sekarang, Yang ibu yo. Ayo. Bu Sugiyarti, dari mana Bu? Presentasi nggak Bu Sugiyarti? Bu Sugiyarti? Halo? Bu Sugiyarti? Sugiyarti adakah? Siswa sedang Nggih, Pak. Ini menurut saya ya, Pak. Ini saya tanyakan sudah.
Oke. Siswa mengalami saat siswa sedang membaca, mempraktekkan saat terjadinya gempa, terus interaksinya saat mengurutkan potongan cerita, diskusi menghitung cerita, mempraktekkan dampak terjadinya gempa. Oke, tadi sangat ada diskusi tadi ya. Komunikasi saat menjawab pertanyaan, membacakan hasil volume, refleksi, melakukan simulasi gempa, memanfaatkan aplikasi. Ngeten niku Pak, matur suwun. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu. Oh, luar biasa, bagus sekali ya. Boleh satu lagi siapa yo? Boleh, siapa lagi yang presentasi? Kalau enggak, coba saya tunjuknya. Saya tunjuknya yo. Yang mau presentasi siapa ya? Saya carinya coba di belakang nih. Oke, saya coba Pak. Oh, Bu Pak Agus ya? Ya. Silakan Pak Agus. Tadi sudah dikirim belum Pak Agus? Sudah, si Kepan tadi. Ngirimnya atas namanya siapa Pak Agus? LK11 SDN si Kepan 1. Coba tak share-nya Pak Agus. Ini bagus. Ini tak share sendiri nggak bisa nggih? Oh, sendiri boleh. Bagus sekali. Oh, ya. Boleh. Tapi kok di stop host gitu. Host disable partisipan. Nggak usah langsung share screen, semua dikasih fasilitas kok. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah. Oh, ini komite ada yang cerdas sekali ini. Begini Pak, tadi kami berdua mengamati ada 3 proses pembelajaran, nggih. Kelihatannya tadi dari SD, SMP, kemudian SMP. Untuk kegiatan yang pertama itu sekolah dasar. Tadi siswa itu yang pertama diberi tugas oleh guru. Mereka mengalami satu membaca dan mencermati lembar tugas dari guru. Bagus, ya. Kemudian yang selanjutnya mereka berinteraksi, yaitu berdiskusi secara berkelompok, baik membaca dan mengerjakan tugas lembaran yang diberikan guru tadi. Kemudian komunikasinya, siswa tadi ada menempel, lalu mempresentasikan ke depan. Kemudian tadi bermain seperti apa ya itu? Dadu, kemudian dia bercerita di depan. Nah, itu masuk dalam komunikasi. Kemudian refleksinya, itu tadi guru mengevaluasi dari hasil apa yang telah dipresentasikan anak-anak, membenarkan untuk kedepannya supaya tidak terjadi yang kurang tepat lah, seperti itu. Kemudian di pembelajaran kedua tadi kalau nggak salah anak SMP itu anak mengamati lembar kerja yang diberikan guru, kemudian mempraktekkan kalau nggak salah tadi mengukur balok atau kardus dengan penggaris, itu masuk dalam proses mengalami. Kemudian mereka berinteraksi dengan secara berdiskusi kelompok sesuai dengan lembar tugas, kemudian berkomunikasi juga, itu mempresentasikan hasilnya ke depan kelas tentang tadi ada rumus atau ukuran yang telah dilaksanakan secara berkelompok tentang diskusi yang dilaksanakan mengukur balok tadi, Pak. Kemudian refleksi sama, memberikan evaluasi, kemudian ada masukan dari siswa dan guru tadi melalui tanya jawab kepada peserta lain. Kemudian yang ketiga, kegiatan video yang ketiga itu juga SMP, mengamati lembar kerja tugas, kemudian mempraktekkan tentang pergeseran tanah kalau nggak salah tadi dan gempa. Anak secara langsung mempraktekkan itu tentang terjadinya gempa. Kemudian mereka berdiskusi kelompok, masuk dalam kategori interaksi, diskusi kelompok dalam penyelesaian tugas LK yang diberikan guru, dan mengamati terjadinya gempa. Yang komunikasi itu kemudian siswa mempresentasikan di depan dengan menggunakan HP di depan teman-temannya. Ya. Kemudian guru refleksinya, guru memberikan tanya jawab atau masukan kepada peserta lain, kepada kelompok yang presentasi, dan guru
mengevaluasi secara keseluruhan untuk kedepannya lebih baik. Oke, luar biasa Pak Agus. Wah, dari SDN Sikepan 1, Sikepan ya Pak ya? Sikepan. Oh, Sikepan berarti ya orang Katisen itu ya? Orang adem. Hangat Pak. Hangat Ya. Pak. Karena SD Sikepan. Nah, ya. Oke, terima kasih Pak Agus Wisnu. Masya Allah, luar biasa. Dan bisa share screen sendiri. Wah, tepuk tangan deh untuk Pak Agus yang sedang sikepan dengan Bu Sri Wahyuning sih, ya. Enggak ya, enggak. SD-nya ya sikepan. Bersama Bu Komite, ya. Oh gitu ya, SD-nya sikepan. Atau nomor luar biasa sudah bisa mewakili dan nanti yang belum mengirim semuanya dikirimkan ya, enggak apa-apa biar SD-nya terpantau. Jadi kenapa sih sebenarnya kita kok belajar seperti ini seperti guru Pak Lele Samin? Kan kita komite ngapain ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ternyata guru itu ngajarnya bagus seperti ini, nah Bapak Ibu nanti akan diminta bagaimana memfasilitasi guru gitu loh ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Oke, luar biasa benar. Ini kelihatannya ini tidak. Ini jangan-jangan komitenya ini juga di tempat lain jadi kepala sekolah, di situ jadi komite, di tempat lain jadi guru gitu ya. Atau di situ komite, di tempat lain kepala sekolah. Makanya pintar banget kayak Pak Agus. Agus, astonnya apa Mas Astonnya Pak? Dalam Pak. Astonnya di mana? Aslinya apa Mas Astonnya? Saya posisinya kan sebagai sekretaris, itu ngasto olahraga. Oh, benar. Sama Budi ya. Ya, makanya penampilannya badannya gegap bagus tetap gitu ya olahraga kok ya. Kalau Lek Samin kan tak jelas gini semuanya pede petang dedet hitam gitu ya. Oke, saya lanjut. Lanjut. Ini tadi sudah kerjakan Bapak Ibu ya, sudah dikerjakan gitu ya. Dikerjakan. Sekarang akan kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita presentasikan. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu bisa membaca informasi tambahan. Ya, informasi tambahan 1.1 saya kirim. Itu maksudnya adalah informasi tambahan itu nanti Bapak Ibu akan belajar aktif itu mengalaminya harus apa. Ya. Nah, mengalaminya harus apa gitu ya. Ya, mengamatinya harus apa itu juga. Ini saya share LK-nya nanti bisa dibaca siapa jenengan. Oke. Nah, itu LK-nya saya kirim kembali di grup Bapak Ibu. Saya kirim kembali di grup LK-nya ya. Dan juga akan saya buka nanti biar Bapak Ibu bisa baca juga ya. Oh, bukan LK tapi informasi tambahan. Informasi tambahan 1.1. Misalnya IT ya, IT 1.1 ya, benar. IT ya, informasi tambahan juga. Nah, ini saya share juga kalau yang ingin baca bareng-bareng. Kalau yang ingin baca bareng-bareng Bapak Ibu. Oh, sebentar ini kok. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar, ini ada yang tidak benar ini. Ini Bapak Ibu bisa di IT-nya keliru nih, saya kirim lagi, maaf Bapak Ibu. IT-nya informasi tambahannya keliru. Saya kirim lagi ya. Yang ini saja yang dibaca. Nanti peran baca itu, yang itu nanti baca yang kedua.
nanti dibaca yang kedua, baca ini dulu. Nah. Ini kalau dilihat dari kalimatnya kok katanya ada ibu-ibu yang mau ke sana, berarti kan ada orang yang menyampaikan kalau bisa ada ibu-ibu yang mau ke sana, atau Pak? Wah, Pak Tony ya bilang ibu-ibu mau ke sana. Saya ikut toh, Bu. Mau kemana itu? Saya ikut toh. Kalau dilihat dari kalimatnya kok katanya ada ibu-ibu yang mau ke sana, berarti kan ada orang yang menyampaikan kalau bisa ada ibu-ibu yang mau ke sana, atau Pak? Wah, Pak Tony ya bilang ibu-ibu mau ke sana. Ikut. Ini berarti yang dibaca IT yang kedua nggak Pak? Ya, itu yang kedua dulu. Yang ini saya share ini. Itu yang kedua dibaca boleh buka. Ini saya share. Nah, ini. Jadi contoh kegiatan belajar aktif itu apa saja yang harus dilakukan siswa saat mengalami itu ngapain, harus ngapa gitu. Nah, seperti ini. Kemudian nanti interaksi apa, dan komunikasi apa, refleksi siswa harus melakukan apa. Seperti ini. Ini boleh dibaca. Nah, saya share boleh dibaca Bapak Ibu di layar. Atau Bapak Ibu boleh baca sendiri informasi tambahan yang 1.1 dalam kurung 1 itu buat dia share. Silakan, waktunya 5 menit Bapak Ibu. Waktu membacanya 5 menit ya. Baca 5 menit. Baca yang saya share itu. Nah, ini saya share ini sekarang interaksi ini ya. Jadi biar Bapak Ibu semakin lengkap informasinya saat berinteraksi itu yang dilakukan siswa itu apa saja misalkan gitu ya. Cara memunculkan guru bagaimana? Nah, saat siswa itu sudah melakukan seperti itu apa yang harus dilakukan guru meresponnya gitu ya. Ini untuk informasi saja, informasi Bapak Ibu sebagai komite ya. Ke sana Pak. Tempo. Baik Bapak Ibu, cukup waktu membacanya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kalau sudah, sekarang ini Bapak Ibu ya, sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, tolong sekarang setelah Bapak Ibu tadi perso tahu bahwasanya pembelajaran yang bagus itu seperti yang di video tadi, kemudian sudah kita diskusikan bersama, ternyata pembelajaran yang bagus, yang pembelajaran aktif itu ada unsur mikirnya, siswa disuruh mengalami, baik itu mengamati, melakukan, suruh apa gitu ya, dan siswa saling berinteraksi, kemudian ada komunikasi, tidak hanya guru ke siswa, tapi siswa ke guru, siswa ke siswa gitu ya, sudah ada refleksi. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah perso bahwasanya pembelajaran aktif itu yang harus yang bagus seperti itu. Dan sekarang Bapak Ibu diminta menuliskan kira-kira yang bisa panjenengan dukung terhadap guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu apa? Tolong secara individu tuliskan dukungan komite terhadap pembelajaran aktif mikir yang akan dilakukan di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Untuk mengerjakan gunakan LKP 1.2. Seperti ini Bapak Ibu. LKP 1.2 saya jelaskan dulu. Nanti tolong Bapak Ibu tuliskan bentuk dukungannya apa. Misalkan mau membantu alat peraga misalkan. Dan cara merealisasikannya misalkan menggalang donasi kepada orang tua. Nanti alat peraganya dibelikan misalkan. Atau bahkan membantu media. Caranya bagi orang tua yang tukang misalkan suruh membuatkan, yang punya material kayu disuruh mengumpulkan misalkan gitu ya. Apalagi yang mau dibantu misalkan
mendatangkan guru model dan sebagainya. Boleh. Bapak Ibu silakan tuliskan ke sini apa yang akan dibantu, apa bentuk dukungan Bapak Ibu terhadap pembelajaran aktif mikir ini kepada guru-guru Bapak Ibu itu yang di sekolah Bapak Ibu. Cara merealisasinya seperti apa? Coba panjenengan tulis minimal 3 Bapak Ibu. Ayo, monggo. Kalau yang berdua-dua di sekolahan boleh berdiskusi bareng-bareng, yang tidak sendiri-sendiri tidak apa-apa. Mengerjakannya boleh dengan file, boleh dengan ditulis seperti tadi di kertas. Saya kirimkan ya. Saya kirimkan LK 1.2-nya ya. Oke, Yang mau presentasi boleh, silakan. Siapa nih? Silakan Pak Ahmad Sururi. Pak Ahmad Sururi wonten dari SD Mungkit. Ya. SDN Mungkit 2, silakan. Pak Ahmad Sururi. Pak Ahmad Sururi. Izin ke belakang sebentar ya Pak. J. Pak Ahmad Sururi, monggo Pak Ahmad. Nah, ini dari Mungkit nih. Ya, J. Ya, monggo Pak. Mic-nya dibuka dulu Pak Ahmad Sururi. Mic-nya dibuka real. J. Nah, kalau share nggih. Ini kalau share nggih. Mas Sururi nanti menyampaikan, yes, sudah. Halo. Ahmad Sururi. Ahmad, sudah ada belum nih? Ahmad Sururi? Tadi sudah muncul. Ini saya minta presentasi bagus ini pekerjaannya. Pak Ahmad Sururi. Saya dipun buka mic-nya, Pak. Mana Pak? Mic-nya dibuka Rien. Pak Ahmad Sururi, mic-nya masih mati. Dipencet itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang saya tulis, jadi dukungan itu ada 3 jenis, nggih. Ya. Era sekolah dibuat menarik. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler dengan memanfaatkan lingkungan yang paling dekat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan baca buku. Untuk teras sekolah dibuat menarik, coba kita mengumpulkan orang tua, wali murid dengan membuat taman. Kita sampaikan kepada teman-teman atau bapak-bapak orang tua wali murid ternyata cukup mendukung. Nah, bentuk dukungannya adalah membantu pembuatan teras sekolah, pembuatan taman, sehingga kegiatan belajar di kelas itu akan lebih menarik, taman di depan kelasnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan SD Mungkit 2 ini dekat dengan tinggalan sejarah, yaitu sumber air yang cukup melimpah dan sudah dibuat kolam renang. Ini juga kita sampaikan dengan siswa dan siswa cukup tertarik, sehingga dukungan orang tua wali murid itu cukup besar sekali dengan cara yaitu melibatkan merealisasikannya dengan ya kita membuat jadwal olahraga, khususnya olahraga renang. Dengan di sekolah kami ada wali murid yang memang berkemampuan di bidang renang, ini juga kita tempatkan di situ ya. Dan kebetulan kita juga akan mencoba nanti renang yang prestasi, artinya tujuannya juga nanti lebih lanjut kalau itu. Yang bentuk yang selanjutnya adalah baca buku. Kebetulan tahun 2018-19 lewat Takula kita dapat bantuan bangunan perpustakaan sampai buku-buku isinya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan orang tua dan wali murid, dan kita jual jadwal untuk anak-anak untuk lebih ikut membaca di perpustakaan. Karena kalau tidak dijadwal itu perpustakaan akan penuh tiap hari Pak di sana. Sangat tertarik sekali. Nah, untuk membuat lebih menarik perpustakaan, kita juga mendapat dukungan dalam bentuk realisasi adalah isinya yang dibaca. Artinya buku-buku yang
mungkin menarik dan memberi semangat untuk anak-anak belajar, ini kita perlu dukungan dari orang tua dengan melibatkan pengadaan buku yang baru-baru yang menarik sesuai dengan perkembangan saat ini. Itu Pak yang saya sampaikan, bentuk dukungan dari antara komite dengan wali murid maupun orang tua, dan semoga nanti ini terlaksana. Dan memang sudah terlaksana Pak saat ini, kita segarkan kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sururi. Tepuk tangan untuk Pak Sururi, luar biasa. Tidak hanya dukungannya di pembelajaran aktif saja, tapi justru malah menyeluruh ya. Jadi terhadap budaya baca itu malah barusan yang akan kita kaji besok, tapi Pak Sururi juga sudah memberikan dukungan bagus sekali ini ya. Memang orang hebat ini ya. Oke. Sekarang satu lagi Pak Muji Basuki. Pak Muji Basuki, halo. Halo. Pak Muji Basuki, saya share ya atau mau share sendiri? Saya share saja ya. Monggo pun share akan. Ya, dipresentasikan ya Pak Muji nggih. Nah, Pak Muji, niki Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bentuk dukungan komite terhadap pembelajaran aktif mikir yang kami susun. Yang pertama bentuk dukungan adalah membantu alat peraga. Membantu alat peraga, contohnya adalah untuk alat peraga matematika adalah bentuk-bentuk bangun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahan bacaan untuk kegiatan mikir tadi. Nah, kemudian cara merealisasikan itu adalah kita koordinir melalui, kita kumpulkan dari orang tua siswa melalui paguyuban orang tua siswa tiap kelas. Agar kebutuhannya itu sesuai dengan kebutuhan, maka kita komunikasikan dengan guru kelasnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, itu mendatangkan guru model. Misalnya adalah orang tua siswa yang sukses dalam profesinya. Misalnya, kita mendatangkan orang tua siswa untuk cerita pengalaman dapat mencapai kesuksesan. Misalnya, ada orang tua siswa yang jadi dokter, didatangkan untuk cerita di hadapan anak-anak, menceritakan pengalamannya sekolah dari TK sampai meraih gelar dokter. Mungkin ada profesi yang lain, guru, atau mungkin ada profesi lain, polisi, TNI, atau profesi lain pedagang misalnya. Sehingga hal itu bisa memotivasi siswa untuk lebih giat belajar dan untuk mencapai cita-citanya. Kemudian yang berikut, bentuk dukungan komite adalah tidak cukup hanya alat, kemudian pemodelan dan sebagainya. Kadang ada yang perlu untuk pengumpulan dana, misalnya saja untuk membeli LCD yang dipasang di tiap kelas, meningkatkan pembelajaran, misalnya juga sound system di tiap-tiap kelas, maka itu diperlukan dana juga. Dana itu bisa dihimpun iuran orang tua siswa secara sukarela, subsidi silang, musyawarah melalui pengurus paguyuban orang tua siswa, sehingga orang tua siswa tidak merasa dipaksa, atau kita mengajukan proposal ke donatur atau ke lembaga sosial lainnya. Barangkali ada orang tua siswa yang punya kenalan luas di kalangan masyarakat. Itulah yang bisa kita sampaikan untuk LKP 12 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji Basuki, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Muji Basuki, hebat ya. Oke, bagus sekali. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Sekarang saya lanjutkan, cukup dibagi dua saja, yang lainnya sudah dikirim, yang belum mengirim nanti bisa mengirim. Itulah Bapak Ibu, sebetulnya kenapa kita diminta belajar untuk pembelajaran aktif. Yang ini sebetulnya adalah miliknya guru, gitu ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pembelajarannya bagus itu seperti itu. Ya. Jadi ada unsur mikir tadi, anak disuruh mengalami, anak disuruh berinteraksi, tidak suruh diam saja mendengarkan, anak disuruh mengkomunikasikan, merefleksikan, itu ya. Nah kalau sudah perso seperti itu,
komite sekarang harus punya peran. Punya perannya apa? Mendukung, mensupport guru-guru yang akan melaksanakan pembelajaran aktif itu, gitu ya. Jadi sudah dukungannya sudah luar biasa, sudah dikirimkan semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sambil ngisi absen juga boleh nanti absen juga boleh. Nanti absennya juga kita share ke grup WA ya, link absennya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, ini sudah dilakukan, ya. Dukungan tadi sudah dikerjakan. Sekarang kita sudah menjelang akhir Bapak Ibu. Kita lakukan reflection. Refleksinya adalah coba Bapak Ibu jawab, boleh dengan bersuara, matur saja, mic-nya dibuka nanti gitu ya. Apa sajakah unsur-unsur pembelajaran aktif tadi Bapak Ibu? Ya monggo, apa? Mengalami. Tadi apa? Yang pertama, mengalami, terus yang kedua? Interaksi, terus yang ketiga? Komunikasi, yang keempat? Refleksi. Kemudian disingkat dengan? Mikir. Oke, luar biasa. Mengapa pembelajaran aktif penting untuk diterapkan di sekolah kira-kira Bapak Ibu? Biar menarik. Biar menarik, apalagi? Biar sekolah lebih maju dan siswa lebih maju. Sekolah lebih maju, siswanya lebih maju juga. Kreatif. Menuntut anak aktif berpikir, terus apa Pak? Dari? Lebih tertarik untuk menggali potensi anak. Menggali bakat anak, menggali bakat anak, betul. Bosan. Oke, tidak membosankan. Jadi bagus Pak, biar tidak membosankan. Selama ini itu kan guru kita itu lagu nasionalnya gini Pak, lagu wajibnya itu kan guru kita itu kan siji loro telu astani sedeku mirengake Pak Guru mangke yang didamu papat nuli limo lenggae sing toto aja padha sembrono ndak ora bisa. Nah itu lagu sembrono ora wani. Itu harus diganti Pak Bapak Ibu. Nanti gurunya kan ganti lagunya ya. Ganti gini. Siji ora sedeku ora apa-apa. Ora mirengake ora apa-apa. Sing penting kowe ora iso. Iso. Google. Jadi anak itu tidak harus diem, anteng, sedeku gitu enggak. Harus kreatif ya. Iya harus kreatif, digali, jangan takut untuk menyampaikan, berpendapat, jadi gitu ya. Jadi anak-anak kita nanti akhirnya enggak takut. Mau presentasi saja, dingin-dingin dan berani gitu kan. Jadi, nah ini harus dilatih. Ya inilah pentingnya pembelajaran aktif. Jadi yang pintar bukan gurunya. Gurunya ngomong terus muridnya akan dengarkan sampai meniris aja. Ya muridnya belum benar, tidak boleh. Yang pintar itu harus muridnya, yang belajar muridnya, yang aktif muridnya. Guru ngapain? Guru itu cukup memfasilitasi, benar itu ya, mendorong, memfasilitasi gitu ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Tadi kurang sedikit ini, biar tuntas kalian, ayamnya biar tidak mati ya. Kita selesaikan ya anak-anak ya. Nah ini tadi yang ketiga, apa bentuk dukungan yang dilakukan komite untuk pembelajaran aktif mikir tadi? Coba yang sudah dituliskan Bapak Ibu tadi ya, banyak ya. Membantu media, kemudian membantu model guru, dan apa lagi tadi? Ada lagi? Banyak tadi ya. Oke. Cari makai apa? Bapak Ibu, ini kenapa sih pembelajaran aktif itu penting? Karena mengalami dalam belajar melibatkan banyak indera Bapak Ibu, sehingga pemahaman konsep akan lebih baik. Jadi belajar itu anak semakin melibatkan indera, tidak hanya telinga saja, mendengarkan saja gitu ya. Jadi tangannya juga dibekerjakan, kemudian mulutnya juga berbicara, matanya melihat, telinganya mendengarkan, itu semakin banyak indera, semakin baik. Kedua mikir ini gitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa pembelajaran aktif penting? Interaksi dapat mendorong siswa untuk bereaksi terhadap pendapat siswa lain dan dapat menimbulkan refleksi pada diri sendiri dan lain juga siswa lainnya ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, komunikasi dapat memotivasi siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan. Ini harus dilatih. Anak itu biar berani gitu ya. Refleksi dapat memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri, baik gagasan, hasil karya maupun sikapnya.
Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu, setelah tahu bahwasanya pembelajaran aktif itu harus seperti ini yang kita diskusikan hari ini, mohon Bapak Ibu berikan segera dukungan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran aktif mikir, biar siswa nanti mengalami, berinteraksi, berkomunikasi, dan refleksi, baik dukungannya itu berupa media, mencari guru model, untuk pembelajaran, kampanye kepada orang tua wali tentang pembelajaran aktif mikir ini penting gitu ya, itu penting juga ya. Jadi anak-anaknya biar tidak takut, syukur nanti disupport gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini cukup sampai di sini. Luar biasa semua untuk Bapak Ibu yang sangat-sangat jos sekali ya. Hebat-hebat semuanya. Mohon maaf hari ini kalau Lek Samin memfasilitasi berdiskusi kurang berkenan. Yang jelas Bapak Ibu luar biasa semua. Jadikan sekolah panjenengan sekolah yang hebat. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat juga ya. Terima kasih. Besok ketemu lagi. Besok dengan judulnya diskusinya adalah budaya baca. Ya, besok bersama Cak Roji ya, Cak Roji ya, Dr. Farul Roji MAG ya. Terima kasih.